Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allahu jalla wa ala: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, atas hidayah, petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepada kita Al-Qur'an, yang menganugerahkan kepada kita Islam, yang dengannya kita lebih mengenal diri kita, yang dengannya seorang hamba lebih mengetahui hakikat dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kita memahami Al-Qur'an, kita lebih mendapatkan petunjuk untuk mengetahui hakikat diri seseorang, sehingga kita menyadari setiap perilaku dan gerak-gerik jiwa manusia, sehingga kita dengan Al-Quran kita memahami bagaimana seseorang itu menjadi benar, menjadi baik, dan bagaimana seseorang itu menjadi orang yang salah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan-kesempatan sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana jiwa manusia itu menjadi baik dan bagaimana jiwa itu menjadi buruk. Bahwa baiknya jiwa seseorang, baiknya seseorang atau buruknya seseorang tidak dengan mendadak bim salabim menjadi baik atau bim salabim menjadi buruk, karena itu semuanya menjalani proses, melalui sebuah proses. Allah berfirman dalam surat Wasyamsi wa duhaha wa nafsi, di dalam ayat itu Allah berfirman wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa dan yang menciptakannya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada setiap jiwa itu potensi untuk durhaka dan potensi untuk takwa. Dan Allah menegaskan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sangat beruntung orang yang membersihkan jiwanya, dan sangat merugi orang yang mengotori jiwanya. Allah tegaskan dengan kata zakkaha dan dassaha. Kata zakkaha itu mengandung makna bahwa membersihkan secara rutin dan kontinu dan terus menerus, ya. Jadi disebutkan sebagai af'alut takrir, kata kerja yang bermakna pengulangan. Demikian pula dassaha, mengotori jiwa juga demikian, bahwa jiwa yang kotor tidak karena otomatis jiwa itu menjadi kotor, tapi karena pemilik jiwa itu dia secara aktif dan terus-menerus mengulang-ulang perbuatan yang menyebabkan jiwanya menjadi kotor. Apa itu? Dosa dan maksiat. Nah, ketika jiwa itu sudah menjadi kotor, maka fitrah manusia menjadi rusak. Ketika fitrah manusia, ya, kita telah membahas pada kesempatan sebelumnya bagaimana setiap manusia ini terlahir dalam kondisi fitrah, bersih, Islam, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan software itu, ya, dengan fitrah ini manusia mengenal mana yang baik, mana yang salah, ya, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah,
mana yang manfaat dan mana yang madarat, ya, dengan software itu. Tapi ketika dikotori, semakin dikotori, maka kacaulah sudut pandang manusia ini, sehingga yang benar jadi salah, yang baik jadi buruk, yang manfaat jadi madarat. Ini yang kita lihat kondisi masyarakat, kondisi manusia di zaman sekarang, sehingga ketika kita katakan bahwa minuman keras itu merusak, mereka melihat manfaatnya besar. Ketika kita katakan bahwa zina itu madarat, mereka mengatakan tidak, zina itu menghibur, menyenangkan. Dan demikianlah segala kerusakan-kerusakan yang ada di masyarakat kita adalah ketika fitrah ini sudah dikotori dengan dosa dan maksiat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali mengajarkan kepada manusia untuk bertanya kepada dirinya tentang kebenaran dan keburukan. Ini hanya berlaku bagi mereka yang fitrahnya bersih, berlaku bagi mereka yang hatinya lebih cenderung kepada kebaikan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis dari Nuwas bin Sam'an radhiyallahu an, ketika beliau ditanya tentang kebaikan dan dosa, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali'a alaihi nas. Beliau sallallahu alaihi wasallam menegaskan kebaikan itu adalah akhlak yang baik, ya, husnul khuluq, perilaku yang baik, itulah kebaikan. Sedangkan kejahatan, ithm atau dosa adalah yang membuat jiwamu gundah, ya, ketika kita melakukannya, hati kita menjadi gelisah, menjadi gundah, dan engkau tidak senang apabila diketahui oleh orang lain. Itu dosa, ya. Seseorang ketika pertama kali hendak berbuat dosa, hatinya gelisah, ya. Inilah peran software yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap jiwa manusia, sehingga ketika seseorang berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya, dia menyadari hati pertentangan yang luar biasa dalam hatinya. Berbuat kemungkaran, mencuri misalnya, agamanya apapun dia, ketika dia hendak melakukan suatu perbuatan dosa dan maksiat, hatinya menjadi gelisah, ya, gundah. Termasuk juga perbuatan syirik. Hati manusia dibuat cenderung sebetulnya tunduk kepada Allah, kepada ilah yang satu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika terlahir oleh kedua orang tuanya, dibuat anak ini cenderung kepada kesyirikan, ya. Nabi SAW, kita mengetahui pada kajian sebelumnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi kamathalil bahimati tuntajul bahima hal tara fiha min jad'a. Nabi SAW bersabda, tiap manusia terlahir dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya yang menjadikan mereka memeluk agama Yahudi atau memeluk agama Nasrani atau memeluk agama Majusi. Sebagaimana binatang terlahir sempurna utuh, ya. Ada binatang kita mengetahui, sapi misalnya terlahir, tidak ada sapi yang terlahir sudah ada cocok di hidungnya, ya. Kita melihat sapi itu terlahir utuh, maka kata Rasulullah, tidak akan mungkin kamu mendapati sapi terlahir, binatang itu terlahir sudah ada cocok di hidungnya. Demikian pula manusia terlahir utuh sempurna sebagai seorang muslim, namun orang tuanya yang mewarnai anak itu, yang menjadikan anak itu menjadi Majusi, menjadi Nasrani, menjadi Yahudi, sekarang ini menjadi seorang liberal, menjadi seorang yang materialis, menjadi seorang yang segala kerusakan-kerusakan yang ada di dunia, menjadi seorang yang berpemahaman komunis, pemahaman Syiah, Rafidah, dan yang lain sebagainya, adalah peran orang tua yang mewarnai anak tersebut. Pada dasarnya mereka berada di atas fitrah, di atas software yang baik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dalam riwayat yang lain, ya, dari riwayat oleh Imam Ahmad Ad-Darimi dari Wabisah bin Ma'bad, dia berkata bahwa aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaannya, ji'ta tas'alu anil birr, qultu na'am, qala istafti qalbak, al birru matma'annat ilaihi an-nafsu
watma'annat ilaihil qalbu wal ithmu ma haka fin nafsi wa taraddada fis sadr. Nabi SAW bersabda kepada Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu an, apakah kamu datang kepadaku untuk bertanya tentang kebaikan? Maka Wabisah menjawab, iya. Sallallahu alaihi wasallam menjawab, Rasulullah SAW menjawab, istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu, bertanyalah kepada hatimu. Kebaikan itu adalah segala sesuatu yang menenangkan jiwa dan hatimu. Setiap kebaikan akan membawa hati ini menjadi tentram, ya, membuat hati ini menjadi tenang, ya. Itulah kebaikan. Maka seseorang ketika bersedekah, ketika berbuat baik, ketika menolong seseorang, hatinya menjadi tentram, jiwanya menjadi tenang. Itulah segala kebaikan. Ketika seorang berkata jujur, walaupun kadang jujur itu mencelakakan, membinasakan dirinya, namun setelah melakukan kejujuran, dia merasa tentram hatinya. Dan kemudian Nabi SAW mengatakan, sedangkan dosa adalah segala sesuatu yang membuat gundah jiwamu dan mengguncang dadamu. Ini penjelasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap kita ini telah diberi potensi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi orang baik. Namun ketika potensi ini dikotori, ya, ada seorang ketika dia membersihkan potensi jiwanya menjadi baik, maka akan semakin bersih hatinya, semakin jernih hatinya untuk menerima kebenaran, untuk merespon kebenaran, mentaati kebenaran, dan berusaha untuk istiqamah. Sebaliknya, jika jiwa ini terus dikotori, maka menjadi kebal dia, sudah tidak peka lagi, sehingga ketika melakukan suatu dosa, ada seorang yang melakukan dosa seperti dia melakukan kebaikan, sudah merasa berbalik hatinya, yang diibaratkan oleh Nabi SAW kalkuzil mujakhiyah, seperti tempurung yang terbalik, sehingga sudah tidak lagi melihat yang ma'ruf dan yang munkar, dianggap sama oleh dia. Munkar dianggap ma'ruf, ma'ruf dianggap sebagai suatu kemunkaran. Jadi ketika melihat orang baik, itu menjadi suatu keanehan bagi dirinya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Itu pembicaraan kita pada kesempatan sebelumnya. Pada kesempatan ini, ya, kita akan membahas tentang empat kata yang sering diungkapkan, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya. Yang pertama tentang jiwa atau an-nafs. Apakah yang dimaksud dengan jiwa itu? Kemudian al-qalb atau hati. Yang ketiga akal. Dan yang keempat ruh. Jiwa, hati, akal, dan ruh. Yes, banyak perkataan, penjelasan, perdebatan para ulama tentang hal ini, sehingga mereka mendiskusikan apakah semua kata ini sama saja satu dengan yang lainnya atau memiliki perbedaan, dan jika ada memiliki perbedaan, apa perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya, dan apakah ada titik temu di antara yang satu dengan yang lainnya. Mari kita membahasnya satu persatu. Yang pertama kita bahas tentang al-qalb, ya, membahas tentang hati. Kata qalb di dalam bahasa Arab pada hakikatnya itu bukan berarti hati, tapi berarti jantung. Ya, qalb itu di sini, ya, jantung. Adapun jika dalam bahasa Arab hati itu kita tahu bukan di dada, tapi di bawahnya, yaitu dalam bahasa Arabnya kabid. Ya, kabid, bukan qalb. Kalau qalb ini al-qalbul lati fis sudur, hati yang ada di dalam dada. Ya, dada, jantung sebenarnya adalah jantung. Namun di dalam bahasa dalam bahasa Indonesia sudah sejak dahulu kala ketika mengartikan qalb diartikan hati. Ya, maka saya pinjam kesalahan ini supaya nggak rancu di dalam menjelaskannya. Kalau setiap saya menyebutkan kata qalb diartikan jantung, jadi rancu malah kita di dalam menangkapnya. Jadi maksudnya di sini adalah pada hakikatnya adalah jantung, tapi karena penerjemahan yang sudah sekian lama mengartikannya menjadi hati, maka saya meminjam itu.
Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hati ini pada hakikatnya itulah jiwa manusia ya. Pada hakikatnya itulah jiwa manusia, dan hati ini memiliki banyak peranan ya di dalam mengontrol, di dalam keberadaan kita sebagai manusia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an di antara sifat-sifatnya hati. Ya, apa saja sifat-sifatnya? Yang pertama, hati ini tempatnya ilmu pengetahuan. Ya, tempatnya ilmu pengetahuan. Itu di hati atau di jantung. Di situ tempatnya ilmu pengetahuan. Di situ mengakarnya akidah, keyakinan seseorang. Itu di dalam hati mereka. Tempatnya iman itu di dalam hati manusia. Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 14, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Orang-orang Badui, orang-orang Arab Badui itu mengatakan, kami telah beriman wahai Muhammad, kami telah beriman. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu, katakanlah kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami sudah Islam. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, karena iman itu belum masuk ke dalam kalbu kalian, belum masuk ke dalam hati kalian. Ini menunjukkan bahwa iman dan Islam itu bertingkat. Tidaklah setiap orang yang muslim itu pasti mukmin. Ya, tidak mesti setiap muslim itu mukmin. Namun pasti kebalikannya, setiap mukmin dia pasti muslim. Setiap mukmin dia pasti muslim. Seseorang yang dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia menjadi seorang muslim dan dia tidak menambah kualitas keimanannya dengan menambah ilmunya, menambah ketakwaannya, menambah kesalehannya, ya, menambah amal ibadahnya, maka dia akan terus berada pada standar Islam saja sebagai muslim. Namun tidak akan meningkat kualitasnya. Namun kalau dia bertambah ilmunya, setelah dia bertambah ilmunya, dia tambah kualitas ibadahnya kepada Allah. Iman sangat terkait dengan amal saleh. Ya, kita mengetahui firman Allah, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihat. Selalu terkait ya iman dan amal saleh. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengaitkan tiga hal yang tidak akan terpisah. Tiga hal ini di dalam Al-Qur'an satu dengan yang lain. Yang pertama, iman dan amal saleh. Ini selalu nyambung. Tidak akan mungkin orang itu imannya tebal tapi tanpa amal saleh. Wah, apalagi wali-wali tapi enggak sholat. Ya, ini mustahil. Seorang yang memiliki tingkat iman yang tinggi pasti memiliki tingkat amal saleh yang tinggi juga. Yang kedua, menegakkan sholat dan bayar zakat. Ya, aqimus shalah wa atuz zakat, ini selalu nyambung. Maka seorang tidak akan benar sholatnya jika tidak membayar zakat. Demikian pula sebaliknya, dia bayar zakat tapi tidak sholat, tidak akan benar. Selalu nyambung antara membayar zakat dan menegakkan sholat. Sholat dan membayar zakat ini selalu nyambung. Dan yang ketiga adalah anishkurli wali walidain, bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu. Dikaitkan oleh Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dalam beberapa ayat Al-Qur'an Allah telah menegaskan, menetapkan, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua. Ketaatan kepada Allah, mentauhidkan Allah sangat nyambung dengan bakti kepada kedua orang tua. Tidak akan benar ibadah seorang hamba yang durhaka kepada orang tuanya, tidak akan benar ibadahnya. Ya, seorang anak yang ingin menjadi anak, seorang hamba yang ingin menjadi hamba Allah yang saleh, maka harus dia bakti kepada kedua orang tuanya. Demikian pula seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya tidak akan benar baktinya tanpa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala kemahabaikannya kepada hambanya tanpa pamrih. Ya, kebaikan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala selalu memberi tanpa meminta dari hambanya.
Dalam sebuah athar sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Al-Wabilus Sayyib, beliau menyebutkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Allah Ibrahim, "Ya Ibrahim, kenapa aku jadikan dirimu sebagai Al-Khalil, sebagai kekasihku, bukan hamba Allah yang lain." Khalil, ya, kekasih. Kata Al-Khalil artinya kekasih satu-satunya yang tidak ada duanya, itu Al-Khalil. Kalau kekasih dalam arti Habib, ya artinya Habibullah, juga artinya kekasih, tapi sifatnya umum. Karena banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat kekasih yang Habibullah ini. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang suka mensucikan dirinya. Banyak dari kata hubb, mahabbah. Tapi khullah atau al-khalil pilihan-pilihan saja. Hanya dua dari hamba Allah, yaitu Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang sahih Bukhari dan Muslim, "Innallaha qad ittakhadzani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku sebagai khalil, kekasih pilihan, sebagaimana Allah telah memilih Ibrahim sebagai al-khalil, kekasih pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman kepada Ibrahim, "Ya Ibrahim, kenapa aku pilih engkau sebagai kekasih pilihanku, bukan dari makhlukku yang lain, bukan dari hamba-hamba Allah yang lain?" Allah menjelaskan, adalah karena engkau suka memberi dan tidak meminta imbalan. Suka memberi tapi tidak meminta. Dan itu sifat yang sangat dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memberi dan tidak meminta. Setiap seorang hamba yang memiliki sifat-sifat sebagaimana yang dimiliki oleh sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba-hamba Allah yang memiliki sifat kasih dan sayang. Ya. Innallaha Ar-Rahim yuhibbu min ibadihi ar-ruhama. Allah mengasihi dan mencintai dari hamba-hambanya yang memiliki sifat pengasih. Innallaha Al-Alim. Allah Maha berilmu dan Allah mencintai dari hamba-hambanya al-ulama, para ulama, orang-orang yang berilmu. Ya. Dan demikian pula sifat-sifat yang lainnya yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bagi hambanya untuk memiliki sifat-sifat tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga ya, masih pada pembahasan yang pertama dari sifat hati, yaitu hati itu tempatnya ilmu pengetahuan dan tempatnya akidah. Juga di situ letaknya keraguan dan kebimbangan. Ya, ketika bimbang, ragu, itulah hati manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 8, di antara doa yang diajarkan kepada kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, wahai Tuhan kami, janganlah engkau simpangkan hati ini, jangan sampai hati ini menyimpang. Jangan sampai hati kami menyimpang setelah engkau menunjuki kami, setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa hati ini memiliki kecenderungan untuk belok, untuk menyimpang. Hati ini memiliki kecenderungan untuk bimbang. Sebagaimana di dalam surat At-Taubah, ya, surat At-Taubah surat ke-9 ayat 45, wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Ketika menyebutkan ciri orang munafik, Allah menyebutkan bagaimana hatinya orang munafik. Hati mereka ragu-ragu. Hati orang-orang munafik itu bimbang, ragu-ragu, dan mereka kalut di dalam keraguan-raguan itu. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha membolak-balikkan hati agar menetapkan hati ini di atas iman, di atas Islam, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta hati ya agar menjadi lurus. Ketika hati itu lurus, maka yang lainnya, organ tubuh yang lainnya akan menjadi lebih benar. Hati ini, yang kedua, di antara sifatnya hati adalah hati ini tempatnya untuk memahami, merenungi, dan mendapatkan petunjuk. Jadi tempatnya untuk merenung, memahami, mencerna, itu di hati manusia. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Qaf, ya, surat Qaf, surat ke-50, ya, nomor suratnya 50, ayatnya ke-37, inna fi dzalika ladzikra
liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat peringatan bagi orang-orang yang memiliki hati atau yang menggunakan pendengaran sedang dia menyaksikan. Jadi hati manusia ini tempatnya seorang mencerna, memahami, tempatnya kesadaran, tempatnya menerima hidayah atau menolak hidayah itu di hati manusia. Hati ini bisa dibuka, hati ini bisa ditutup. Bahkan tidak sekedar ditutup, bahkan hati itu bisa dibelenggu. Ya, nanti insya Allah kita akan membahas secara detail. Ketika Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang kafir yang tidak mau beriman, Allah bertanya sebagaimana firman-Nya dalam surat Muhammad, ya, surat Muhammad ayat nomor 24, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak mentadaburi, tidak merenungi Al-Quran, atau hati mereka ada gemboknya, ada sumbatnya? Am ala qulubin aqfaluha, ternyata hati ini bisa tersumbat, tertutup. Ya. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ada seseorang yang diberi nasihat, diberi peringatan. Nasihat itu bisa berupa omongan, ya, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau bahkan bisa berupa penyakit, bisa berupa banyaknya orang-orang yang meninggal dunia di sekelilingnya, di kehidupannya, yang itu semua adalah bentuk-bentuk nasihat. Namun hatinya tetap keras, hatinya tetap tersumbat. Ya, yang tersumbat hatinya orang tersebut. Apa yang menyumbatnya? Apa yang menutupinya? Dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seseorang. Allah berfirman dalam surat Al-Mutaffifin, ya, di juz amma, ya, suratnya nomor 83 ayat 14. Ya, ayat 14, ya, nomor suratnya nomor 83. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, sebenarnya noda di hati kalian, sebenarnya noda di hati kalian akibat, terjadilah noda pada hati kalian akibat apa yang kalian perbuat. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan jangan demikian, karena hati mereka tertutup akibat dosa yang mereka perbuat. Maka hati ini dalam hadis yang lain, Nabi dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan seperti sebuah cermin. Ya, hati itu seperti sebuah cermin yang pada dasarnya cermin itu jernih, bersih, sehingga ketika seorang berkaca kepada cermin itu terlihat utuh, bersih apa adanya. Ya, bagaimana dia berkaca kepada cermin yang bersih. Namun ketika cermin itu dikotori, mulai ada noda, mulai ada karat, ya, ada karatnya, mulai tidak utuh. Orang melihat berkaca kok banyak andeng-andengnya, ya. Padahal bukan di wajahnya, masalahnya di cerminnya. Ya, masalahnya di cerminnya. Ketika dipantulkan cahaya, tidak utuh dia memantulkan kembali cahaya itu karena kotornya cermin tersebut. Ya, semakin kotor semakin tidak bisa memantulkan hidayah, tidak bisa memantulkan petunjuk. Semakin terkerak, semakin gelap, semakin tidak ada lagi pantulan terhadap hidayah. Walaupun sinar matahari kita ingin pantulkan, tidak ada yang bisa terpantul. Ya, walaupun Al-Quran, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, segala musibah penderitaan hidup dunia, cobaan-cobaan tidak membuat dia mendapatkan petunjuk, tidak bisa membuat dia mendapatkan hidayah. Ini yang kedua di antara sifat hati, tempatnya merenung, tempatnya memahami, tempatnya mendapatkan hidayah dan petunjuk. Yang ketiga di antara sifatnya hati adalah tempatnya perasaan. Ya, tempatnya lemah lembut, kasih sayang, emosi, ya, kerasnya hati itu
keras itu adalah salah satu sifatnya hati. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagian orang-orang ahlul kitab, terutama orang-orang Nasrani, bahwa di antara mereka ada yang hatinya lemah lembut, pengasih. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Hadid ayat 27, ya, surat ke-57 ayat ke-27, "Wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmah." Dan kami jadikan rasa hormat dan kasih sayang di hati orang-orang yang mengikutinya. Ya, ada penghormatan dan kasih sayang di dalam hati orang-orang yang mengikuti Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Di surat yang sama, di surat Al-Hadid ayat 16, Allah mengingatkan, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq." Bahwa hati itu bisa khusyuk, bisa tunduk. Ya, surat Al-Hadid ayat 16, "Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl." Janganlah sampai hati ini menjadi seperti orang-orang ahlul kitab. "Fatala alaihimul amad." Ketika ahlul kitab ini mereka lama tidak berzikir, lama tidak beribadah, tidak tunduk kepada Allah, faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Hati mereka itu menjadi keras. Ya, hati itu bisa mengeras. Ketika mereka lama hatinya tidak dimanfaatkan untuk beribadah, maka hati itu menjadi mengeras. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah pernah menyebutkan tentang definisi hati. Beliau menyebutkan bahwa hati itu adalah bagian lembut yang ada pada diri manusia dan bersifat spiritual dan ketuhanan. Dia memiliki hubungan dengan jantung dan jasadnya manusia. Dan hati ini qalb, ya, biasanya kita mengistilahkan dengan kalbu atau hati nurani. Ya, kita mengistilahkan seperti itu. Adalah hakikat manusia itu sendiri. Di situ tempatnya ilmu pengetahuan. Di situ manusia bisa berbicara, membalas, menuntut. Ya, segala perasaan manusia letaknya adalah di hati seseorang. Ada lagi dua kata di dalam Al-Quran yang sangat terkait dengan qalbu. Yang pertama adalah as-sadr, yaitu dada. As-sadr atau dada. Dan yang kedua adalah fuad atau batin manusia. Ya, dua hal ini terkait dengan qalbu seseorang, dengan hati seseorang. Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 125, ya, dengan membaca ayat-ayat Al-Quran ini tentang hati, tentang jiwa, kita memahami diri kita. Kita memahami bagaimana rencana kita. Tujuan utama dari pemahaman ini adalah bagaimana kita merencanakan untuk membersihkan jiwa kita. Ya, ketika seorang ingin mensucikan jiwanya, mensucikan dirinya, ada cara. Misalnya ketika dia tidak kenal Allah, dia berusaha untuk mencari dari cara-cara lain. Misalnya meditasi, misalnya menggunakan ke psikiater, ke psikolog misalnya, berusaha untuk membersihkan jiwanya. Namun cara-cara ini tidak mencari dari sumber yang sebenarnya. Yang menciptakan jiwa yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang menyadari bahwa jiwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada cara lain untuk membersihkan jiwa kita kecuali kembali kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nanti kita akan sampai kepada suatu kesimpulan bagaimana seseorang itu bisa bersih jiwanya tapi dia musyrik, menyekutukan Allah. Tidak akan mungkin orang yang menyekutukan Allah jiwanya bersih. Tidak mungkin. Seorang yang menyekutukan Allah musyrik, itulah di antara ciri orang yang memiliki hati yang kotor. Ya, di antaranya firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 125 ini. Allah menegaskan, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun."
Allah berfirman, barang siapa yang Allah hendak memberikan petunjuk, ya, jika Allah ingin memberikan petunjuk kepada seseorang, maka akan dilapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Ya, jika Allah menginginkan hidayah petunjuk kepada seseorang, Allah akan lapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Ya, dada ini adalah tempat di mana hati berada, di mana tempat kalbu kita berada. Barang siapa yang Allah ingin sesatkan, maka akan dijadikannya dadanya itu sempit, seolah ia sedang mendaki ke langit. Ya, seorang itu semakin ke tempat yang tinggi, ke dataran tinggi, semakin tinggi, semakin sempit dadanya, semakin susah dia bernafas. Demikianlah Allah menjadikan kotoran pada orang-orang yang tidak beriman. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Demikianlah Allah memberikan kotoran kepada orang-orang yang tidak beriman. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini mengandung hikmah bahwa Islam itu adalah hidayah, petunjuk pilihan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan seseorang yang diberi hidayah Islam, hatinya akan lapang. Hatinya akan, Islam itu mengajarkan seseorang untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah Islam, tapi hatinya masih merasa sempit karena dia masih tidak menerima segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti semakin ke dalam, kita akan semakin mendalami bahwa ketika seseorang sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, konsekuensinya dia akan tunduk patuh menerima semua ketetapan dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia menerima syariat Allah, semakin lapang dadanya. Dan di antara konsekuensinya, dia juga beriman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan Allah di alam semesta termasuk pada diri kita. Ya, baik dan buruknya takdir kita wajib menerima hal itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketetapan Allah yang berupa syariat kita terima, ketetapan Allah yang berupa kauniyah, penciptaan alam semesta termasuk yang terjadi pada diri kita, kita menerimanya. Semakin kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala ketetapan Allah, semakin kita pasrah dengan segala aturan Allah terhadap hidup kita, semakin lapang hati seseorang. Semakin kita memiliki protes, penolakan, maka semakin sempit hati seseorang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan semakin seseorang itu tidak menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah, dirinya milik Allah Subhanahu wa taala, maka semakin dia menolak segala ketetapan Allah. Semakin dia menolak, semakin sempit hatinya. Semakin dia menolak ketetapan Allah, semakin sempit hatinya. Di ayat yang lain, dalam surat Az-Zumar ayat 22, ya, Az-Zumar ini surat ke-39 ayat 22, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, ya, syarahallahu sadrahu, Allah lapangkan dadanya, ya, di dalam bahasa Arabnya disebutkan Allah lapangkan dadanya lil Islam, untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapatkan cahaya dari Tuhannya, fahuwa ala nurim min rabbih. Apakah sama dengan orang-orang yang membatu? Apakah sama dengan orang-orang yang keras hatinya yang menolak Islam? Maka Allah menegaskan fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka celakalah orang-orang yang keras hatinya dari mengingat Allah. Orang yang semakin hatinya jauh dari zikir, jauh hatinya dari mengingat Allah, hatinya ini akan semakin mengeras. Karena zikrullah ini ibarat air bagi tanah. Zikrullah ini ibarat ruh. Zikrullah ini ibarat ruh bagi jiwa seseorang. Maka Nabi mengumpamakan dalam beberapa hadis yang lainnya, menegaskan perumpamaan hati yang berzikir kepada Allah dengan hati yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang yang mati dan orang yang hidup. Mayit, bangkai, ya, tidak ada ruhnya di dalamnya. Seperti itulah kondisi hati yang tidak berzikir kepada Allah, hati yang mengeras seperti bangkai. Namun seorang yang hidup ada ruh dalamnya. Ruhnya adalah zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di sini, ya,
ayat-ayat ini menyebutkan kata dada. Ya, disitulah tempatnya hati seseorang. Ini menunjukkan bahwa dada itu lebih luas. Ya, dia bisa meluas, dia bisa menyempit sesuai dengan apa yang ada di dalamnya. Ketika di dalam hatinya adalah hidayah, petunjuk dari Allah, Islam, maka akan melapang hatinya itu, akan meluas, akan menjadi semakin lembut hatinya. Namun ketika di dalam hatinya ini tidak ada hidayah, tidak ada iman, tidak ada zikrullah, maka akan menyempit hatinya, akan semakin mudah gelisah, mudah tergoncang, dan akan mengeras hati tersebut. Juga di dalam hati ini ada kesombongan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mu'min ayat 56, in fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi. Pada dada mereka hanyalah terdapat rasa sombong, mereka tidak akan mampu mencapainya. Surat Al-Mu'min ayat 56. Ya, Allah menyebutkan bahwa dalam dada seseorang mengandung rasa sombong, juga mengandung rasa benci, kedengkian, hasad. Ya, juga di dalam dada manusia ini tempatnya bisikan dan godaan syaitan. Itu di dalam dada manusia. Allah Subhanahu wa taala yang berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 43, ketika menceritakan tentang ahlul jannah, para penghuni surga, Allah berfirman, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka. Ini Allah menyebutkan bahwa ahlul jannah hatinya dibersihkan dari segala penyakit iri, dengki, dendam, cemburu dan yang lain sebagainya. Segala sifat-sifat buruk yang ada pada dada manusia dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa disitulah tempatnya segala sifat buruk manusia adalah di dalam dada mereka. Mengalir di bawah mereka sungai-sungai, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan kami sekali-kali tidak akan mendapatkan petunjuk kalau kami tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya telah datang rasul-rasul Tuhan kami, mereka membawa kebenaran, dan diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu telah kalian kerjakan. Allah berfirman dalam surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu yang berlindung kepada bisikan syaitan yang berbisik di dalam dada manusia. Segala obat dari penyakit-penyakit yang ada di dalam dada manusia semuanya ada di Quran. Ya, segala obat untuk semua penyakit hati manusia, penyakit apa yang ada di dalam dada manusia, apakah itu dendam, kesombongan, penyesalan dan yang lain sebagainya, obatnya ada di dalam Al-Quranul Karim. Allah berfirman di dalam surat Yunus ayat 57. Surat Yunus ayat 57, Allah menegaskan, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian nasihat dari Tuhan kalian. Qad ja'atkum mau'izah, nasihat dari Tuhan kalian, wa shifaa'un lima fis sudur, dan penyembuh bagi segala penyakit yang ada di dalam dada manusia. Allah tegaskan bahwa Al-Quran penyembuh dari segala penyakit yang ada di dalam dada manusia. Wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, dan juga merupakan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jika kita ingin mengobati segala penyakit yang ada di dalam dada kita, di dalam hati kita, kembali kepada Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami maknanya,
dan terutama bagaimana mengobati segala penyakit-penyakit yang ada di dalam dada manusia. Insyaallah pada kesempatan-kesempatan yang akan datang kita akan lebih mendalami segala penyakit-penyakit hati manusia dan bagaimana mengobatinya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat-ayat ini, ya, di sana dijelaskan antara hubungan antara dada dan hati manusia. Bahwa hati ini tempatnya di dada. Ya, hati ini tempatnya di dada manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 46. Al-Hajj ayat 46, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka sesungguhnya bukanlah penglihatan mata yang buta, namun yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Hati yang ada di dalam dada manusia. Ini menunjukkan bahwa hati ini juga bisa melihat. Hati itu juga bisa buta. Dan hati itu juga bisa rabun. Ya, sehingga salah di dalam melihat kebenaran. Ya. Buta tidak melihat sama sekali. Namun ada yang melihat tapi salah melihatnya. Tidak melihat kebenaran pada tempatnya. Mereka-mereka yang ditimpa syubhat, sehingga melihat kesesatan itu sebagai suatu kebenaran. Ya, mereka yang terkena penyakit syubhat, mereka salah di dalam melihat kebenaran bukan pada tempatnya. Allah menegaskan dalam ayat ini bahwa hati yang ada di dalam dada manusia. Nah, ini kaitan antara dada dan hati manusia. Ada lagi satu kata di dalam Al-Quran yang diartikan juga dengan hati, nama katanya itu adalah kata fuad. Fuad. Ya, kata fuad itu berarti hati juga, yang biasa diistilahkan, diartikan oleh para ulama dengan kata batin. Ya, dan itu tempatnya di dalam hati manusia. Biasanya diistilahkan dengan hati kecil atau batin manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36. Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surat Al-Isra ayat 36. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Jangan mudah-mudah mengikuti sesuatu yang kalian tidak mengetahui pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya innas sam'a, pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, dan fuad atau hati manusia, batin manusia, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari uraian ini, jadi hubungan antara jiwa, dada, hati dan batin manusia ini bisa digambarkan bahwa jiwa ini adalah wujudnya manusia secara utuh. Ya, wujud kita secara utuh ini diistilahkan sebagai jiwa atau nafs. Kemudian lebih kecil lagi adalah dada manusia. Di dalam dada itu ada hati. Di dalam hati itu ada batinnya manusia. Dan jiwa ini, jiwa manusia secara utuh, di situ tempatnya fitrah, di situ tempatnya syahwat, nafsu manusia berada pada jiwa manusia. Ini uraian tentang 4 hal yang baru kita bahas tentang hati manusia. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Saya lanjut.
Saya lanjutkan sedikit. Yang berikutnya pembahasan tentang akal. Ya. Ketika bicara tentang akal, apakah berhubungan antara akal dan perasaan manusia? Seringkali kita mendengar istilah orang laki-laki itu cenderung pakai akalnya, wanita cenderung pakai perasaan. Ya, seringkali seperti itu. Ungkapan ini tidak ada pendukungnya di dalam Al-Quran. Bahkan sebaliknya, akal dan perasaan ini nyambung. Ya, akal dan perasaan ini sangat terkait dengan jiwa manusia. Karena biasanya kalau dikaitkan dengan perasaan, di mana letaknya? Di hati ya. Padahal hati itu tempatnya berakal, tempatnya berpikir. Itu dengan hati manusia. Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 46. Surat Al-Hajj ayat 46. Afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Apakah mereka belum berjalan di atas bumi, lalu mereka memiliki hati yang dengannya mereka berakal, hati yang dengannya mereka berfikir, atau telinga yang dengannya mereka mendengar? Maka sesungguhnya yang buta bukanlah penglihatan, namun yang buta adalah hati mereka yang berada di dalam dada. Surat Al-Hajj ayat 46. Ayat ini menegaskan bahwa berfikir itu dengan hati. Otak di mana letaknya? Ya. Apa fungsi? Bukan di otak berpikir itu. Otak ini seperti, otak ini sebetulnya adalah alat, ya, sarana, organ untuk berpikir. Tapi segala proses berpikirnya itulah di hati manusia. Eksekutornya itu adalah hati manusia. Yang mengambil keputusan adalah hati manusia. Lakukan atau tidak lakukan, pilih atau tidak pilih, itu di hati nurani manusia. Ya, merenung, mentadaburi, berfikir itu dengan hati manusia. Sedangkan otak ini adalah alatnya, ya, prosesornya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di ayat ini bahwa manusia ini memiliki penglihatan, ya, bukan hanya sekedar mata, tapi penglihatan, bukan hanya sekedar telinga, tapi pendengaran, alat yang lebih fungsinya bukan hanya sekedar organ saja. Karena kalau cuma sekedar organ, binatang juga punya, ya, binatang punya mata, binatang punya telinga, binatang punya otak, ya, punya hati, punya jantung, punya organ-organ, itu punya. Tapi fungsinya tidak diberi fungsi sebagaimana Allah memberikan fungsi itu kepada manusia. Ya, sering saya berikan perumpamaan bahwa kalau kambing dikasih rumput yang hijau, dia hanya tahu ini rumput enak. Kalau dia lapar dia konsumsi, dia makan. Tidak bisa mencerna, matanya tidak bisa mencerna ini rumput halal atau tidak, punyaan saya atau bukan. Ya, dia tidak tahu itu. Kita bisa membedakan, tahu kita ada uang, ya, tapi kita bisa membedakan ini uang saya atau bukan. Tahu kita ada lawan jenis, tapi lawan jenis ini milik saya atau bukan, halal atau tidak. Ya, ini telah diberikan potensi itu bagi kita manusia dan tidak diberikan kepada binatang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 46, wa ja'alna ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu, dan kami jadikan bagi hati mereka penghalang untuk memahami. Ya,
Surat Al-Isra ayat 46 Allah sebutnya, dan kami telah jadikan bagi hati-hati mereka penghalang untuk memahami. Artinya menunjukkan bahwa fungsi hati diantaranya adalah untuk tafaqquh, untuk memahami, untuk mencerna informasi adalah dengan hati manusia. Ayat yang serupa yang menjelaskan akan hal itu juga di surat At-Taubah ayat 87. Ya, wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun, dan hati mereka telah dikunci mati, maka mereka tidak dapat memahami. Hati yang terkunci menyebabkan hati itu tidak memahami. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan seseorang yang memiliki organ hati, pendengaran, penglihatan, namun tidak memanfaatkannya dengan benar, tidak memanfaatkannya sebagai fungsi yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Allah sebutkan kondisi atau keadaan mereka ini sama seperti binatang ternak, bahkan lebih buruk dari binatang ternak. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 179. Surat Al-A'raf ayat 179, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguh telah kami jadikan untuk isi neraka jahanam, untuk penghuni neraka jahanam, kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa mereka masuk dalam neraka jahanam? Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami. Ya, diberi potensi hati untuk mencerna, memahami, tapi tidak mereka gunakan. Dan mereka mempunyai mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat. Ya, melihat bukan hanya sekedar melihat, tapi melihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang manfaat dan mana yang madarat. Kalau cuma sekedar organ penglihatan, semua binatang juga punya, sama seperti manusia. Mereka diberi penglihatan, namun tidak diberi mata, namun tidak dipergunakan untuk melihat. Dan mereka mempunyai telinga, tapi tidak dipergunakan untuk mendengar. Maka Allah tegaskan, ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak, seperti binatang. Balhum adal, bahkan mereka lebih sesat lagi dari binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam ayat ini bahwa ketika seseorang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala potensi untuk menjadi makhluk yang paling mulia, yang paling sempurna, namun tidak menggunakannya, bahkan lebih mendengarkan bisikan syahwat dan nafsunya, maka dia menjadi rendah, hina, bahkan lebih rendah dari binatang ternak. Ada yang ditanyakan? Saya coba membaca pertanyaan yang sampai ke saya. Jika ada ikhwan atau akhwat yang sudah lama mengaji, namun kenapa akhlaknya tidak menjadi baik, malah sama seperti kondisinya ketika belum dia mengaji? Kenapa demikian? Karena seringkali kita mengaji, kita merasa bahwa orang itu mendadak soleh dengan ilmu yang dia miliki. Dia lupa bahwa ilmu adalah salah satu bagian untuk menjadi hamba Allah yang saleh. Namun tidak cukup dengan ilmu, tapi diamalkan ilmunya. Ya, karena seseorang ketika dia mendapatkan nasihat dan tidak melaksanakan nasihat itu dengan sebenarnya, maka tidak akan bermanfaat nasihat itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, ya, dalam surat An-Nisa ayat 66, walau anna katabna alaihim an yaqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum
walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Ya, ketika Allah menegur sebagian ahlul kitab, Allah menegur sebagian ahlul kitab, para pengikutnya Nabi Musa alaihissalam, Allah berfirman, dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka, ini perintah Allah kepada ahlul kitab, kepada Bani Israel, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari negerimu, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Mereka tidak akan melaksanakan perintah Allah. Perintahnya apa ini? Allah menyuruh mereka bunuh diri untuk mendapatkan taubat, agar mereka diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Apa penegasan Allah? Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, perhatikan sebagaimana mereka, sesungguhnya jika mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman. Kita mengetahui, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang kita terima dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecenderungan tidak ada yang seperti yang disampaikan oleh Allah kepada Bani Israel untuk membunuh diri mereka. Ya, diperintahkan untuk bertutur kata yang baik. Kalimat perintah-perintah yang sederhana. Sebagai contoh misalnya, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah sebagian besar kita atau bahkan sebagian besar anak-anak kita menghafalkannya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Ya, sebagian besar kita insya Allah hafal hadis ini. Tapi subhanallah, jujur hadis ini termasuk yang paling berat untuk diamalkan. Paling berat, berkata yang baik atau diam. Jadi kalau ucapan kita tidak mengandung kebaikan, lebih baik rencana apa yang kita bicarakan tidak ada yang tidak mengandung kebaikan, lebih baik kita diam. Kalau mengandung kebaikan, ada buruknya, ya mengandung kebaikan, namun ada mafsadatnya juga, menimbulkan permusuhan. Bagaimana seharusnya? Diam. Ya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, seseorang ketika hendak mengucapkan sesuatu berdasarkan hadis Nabi ini, seharusnya ucapan itu adalah sesuatu yang mengandung kebaikan, murni kebaikan. Kalau ada kebaikan tapi ada keburukannya, maka lebih baik diam ketimbang menyampaikan kebaikan tersebut. Ya, lebih baik diam. Apalagi kalau murni keburukan. Ini menunjukkan bahwa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa seorang kalau dia sudah biasa ngaji, yang harus dia lakukan tanggung jawabnya adalah semakin memperbaiki perilaku dan akhlaknya, semakin berusaha meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Allah manfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni. Ya Allah, berilah aku manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan ajarkan kepadaku ilmu yang bermanfaat untuk diriku. Wallahu a'lam bishawab. Ada orang yang terlihat santun dan ramah, namun setelah mengenal lebih lama ternyata dia seorang yang pendendam. Apakah hati yang pendendam mempengaruhi akhlaknya? Kebaikan seseorang, ya ada kebaikan yang dibuat-buat, ada memang aslinya. Ya, seseorang misal tidak akan mungkin seseorang itu menjadi mukhlis, seorang yang akhlaknya santun dan ramah dengan tulus, kalau dia seseorang yang pendendam atau yang selalu berburuk sangka kepada orang. Suudzon. Bisa jadi sekali waktu dia bertutur kata yang baik, tapi kalau dia berburuk sangka terus kepada seseorang, bagaimana seorang ini bisa menjadi orang yang tulus senyum kepada seseorang, bertutur kata yang baik kepada seseorang, bisa mempercayakan sesuatu kepada seseorang kalau hatinya berburuk sangka? Maka Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah sebagian besar dari prasangka. Fa inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sebagian besar dari berprasangka adalah dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah kalian saling memata-matai, ya memata-matai, dan janganlah kalian menghibah sebagian dengan sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, apakah mau kalian memakan bangkai saudara kalian yang telah mati, maka kalian pasti tidak akan menyukainya. Perhatikan ayat ini, pertama berangkatnya dari prasangka, kemudian akan menjadi muncul yang berikutnya tajassus, memata-matai, mencari tahu. Jadi, dan setelah mencari tahu akan muncul ghibah, ya, menggunjing. Dari yang sederhana, ketika kita berprasangka buruk kepada seseorang,
kita akan mencoba untuk mencari tahu prasangka kita ini benar atau salah. Ya, bagaimana cara cari tahunya? Ngamatin orang itu, dilihat. Coba kita lihat. Oh ya, coba deh bagaimana dia bersikap, berkata, bertutur kata, bertindak tanduk dan yang lain sebagainya. Sehingga kalau kita sudah mengamati, memata-matai, setelah itu oh ya benar, ternyata benar prasangka saya. Berangkat dari prasangka yang buruk, memata-matai, tajassus, yang akibatnya adalah ghibah. Ini urutan. Maka kalau kita balik, ketika kita berprasangka yang baik, maka kita tidak perlu lagi mengamati seseorang, memata-matai dia, apalagi berghibah. Dan kita dengan berprasangka baik, selalu berhusnudzan, akan menyebabkan seorang itu membersihkan diri dari ghibah. Wallahu a'lam bishawab. Apakah benar kecerdasan setiap orang berbeda? Apa yang membuatnya berbeda? Takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, inna kulla syai'in biqadar hatta al-kayyis wal ajiz. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, bahwa segala sesuatu itu dengan takdir, yang dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, baik terkait orang itu cerdas atau bijak, atau orang itu lemah atau kuat. Ya, semua itu berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan firman-Nya dalam surat Al-Qasas, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Tuhanmu yang menciptakan dan Tuhanmu yang memilih. Manusia tidak punya hak pilih. Ya, Allah Subhanahu wa taala memilih seseorang, siapa yang diciptakan jadi laki-laki, siapa yang diciptakan jadi wanita, siapa yang diciptakan jadi orang Jawa, siapa yang diciptakan orang bule, orang Arab, orang Cina. Tidak punya hak. Maka lahumul khiyarah, manusia tidak punya hak pilih. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Ada pertanyaan yang saya tidak bisa jawab di sini tentang dominan otak kanan atau otak kirinya, apakah mempengaruhi akhlaknya? Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu akan hal ini. Ya. Kita, ini pertanyaan terkait tentang suudzon apakah termasuk dosa? Jelas, berburuk sangka itu dosa. Ya, berburuk sangka, suudzon itu termasuk dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sesungguhnya sebagian dari berprasangka itu adalah dosa. Allah menegaskan hal itu. Ketika kita memiliki prasangka yang buruk kepada seseorang, dilawan. Ya. Kita harus berbaik sangka kepada sesama muslim. Berburuk sangka itu boleh kepada siapa? Syaitan. Ya, nggak boleh baik sangka kepada setan, nggak boleh. Ya, siapa tahu niatnya baik misalnya. Ya, nggak ada setan berniat baik, nggak ada. Orang kafir, nggak ada. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa dirinya mereka ini, sebagaimana Allah berfirman, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan ridha kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Ya. Jadi kalau Allah menegaskan tujuan terjauhnya orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang Kristen adalah membuat kita murtad dan mengikuti agama mereka, maka jangan pernah berbaik sangka kepada orang kafir. Ya, wah tapi kan dia baik, dia kan begini, dia kan begitu. Mata kita bisa dibohongi, telinga kita bisa dibohongi, hati kita bisa dimanipulasi. Ya, dikasih permen dikit kita senang, masya Allah ya baiknya dia ngasih permen ke kita. Ya, tapi kita tidak tahu ujung-ujungnya adalah membuat murtad anak-anak kita, cucu-cucu kita. Ya, kita tidak pernah sadar akan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jika ini pertanyaannya, suami sering pulang malam ternyata dapat berita dia punya pacar, bolehkah kita menyelidikinya? Tabayyun. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, apa perintah Allah? Carilah tabayyun, carilah kejelasan. Tabayyun ini bukan memata-matai. Ditanya kepada yang bersangkutan, diingatkan akan ayat-ayat Allah bahwa haram, ya, bahwa berhubungan dengan
wanita yang bukan mahram, yang bukan istrinya adalah suatu yang dosa yang haram, yang bermaksiat, dan ini termasuk dosa besar yang diancam dengan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seorang yang sudah menikah, ya, seorang yang sudah menikah, Nabi SAW menegaskan la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan 3. Salah satunya adalah at-thayyibuz zani, ya, seorang yang sudah menikah kemudian dia berzina. Hukumnya di dalam Islam adalah dirajam sampai mati, ya, dilempari batu sampai mati. Itu hukumnya dalam syariat Islam untuk membersihkan dosa-dosanya. Jangan sampai kita ini orang-orang yang seharusnya layak dihukum mati tapi masih hidup. Jadi istilahnya mayat hidup, ya, yang seharusnya sudah layak dihukum mati, dia harusnya di bawah tanah hidupnya, ya, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun karena tidak adanya hukum syariat maka dia masih hidup, wal'iyadzubillah. Maka kita harus mengingatkan yang seperti itu, diingatkan bahwa diingatkan dengan ayat-ayat Allah, dan diingatkan juga bahwa segala sesuatu yang halal akan hambar kalau hati ini lebih cenderung kepada yang haram, ya. Kenikmatan kepada yang halal itu akan hambar, akan hilang ketika seseorang lebih cenderung hatinya kepada sesuatu yang haram akibat dosa manusia. Ya, ketika hati ini cenderung kepada maksiat, maka taat itu akan tidak akan disukai. Namun ketika hati ini diarahkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati ini akan menikmati apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan merasa jijik, akan merasa najis terhadap apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Ibu? Jadi Bapak-bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pertanyaannya, kalau pemahaman menyimpang seperti Syiah, komunis, liberal, itu apakah berarti menginginkan mereka menjadi orang yang tersesat? Iya. Kita menyadari bahwa semua makhluk adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk milik Allah Subhanahu wa taala. Ada sebelum saya masuk pada pembahasan itu adalah pembahasan masalah takdir. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan maha pengasihnya, dengan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya yang beriman. Dan dengan maha adilnya Allah menyesatkan orang-orang yang tersesat. Ya. Artinya orang itu ketika tersesat hatinya, ketika dia menyimpang, memilih kepada ketersesatan, adalah karena kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang orang itu memiliki potensi untuk pengen menyimpang, maka dibiarkan tersesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana firman Allah di awal surat Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Di dalam hati mereka ada penyakit, maka ditambah penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada potensi untuk menyimpang, maka dibiarkan oleh Allah. Di dalam surat As-Saff, falamma zaghu azaghallahu qulubahum, ketika hati ini cenderung kepada bengkok, kepada penyimpangan, maka semakin dibelokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga banyak contoh-contoh dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang lain. Maka ada dialog antara seorang penolak takdir qadariyah dengan seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah tentang masalah takdir. Ya. Ketika orang itu berkata, jika subhanallahilladzi la yakunu fi mulkihi illa ma yasha, dia mengatakan maha suci Allah Subhanahu wa taala yang tidak terjadi di ciptaannya kecuali apa yang dia kehendaki. Ya. Jadi kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki segala sesuatu terjadi. Ya, ada kehendak Allah itu ada dua, kehendak syar'iyah dan kehendak kauniyah. Nanti insya Allah secara detail kita bahas ketika bicara iman kepada takdir dan kaitannya dengan tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Itu sangat terkait antara iman dan kebersihan jiwa seseorang. Seorang orang yang qadariyah, orang qadariyah ini meyakini tidak ada takdir. Ya, mereka tidak meyakini adanya takdir. Bahwa mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan bagi makhluknya segala sesuatu yang sifatnya buruk. Jadi ketika terjadi orang berbuat dosa dan maksiat, itu bukan karena kehendak Allah. Ini bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah. Akidah Ahlus Sunnah meyakini tidak mungkin sesuatu terjadi tanpa Allah menghendakinya.
Ya, tidak mungkin sesuatu terjadi Allah tidak menghendakinya. Adanya malaikat, adanya iblis, Allah yang menciptakannya. Ya, namun ciptaan Allah ini tidak semuanya dicintai oleh Allah. Tidak semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan malaikat, Allah mencintainya. Allah menciptakan iblis, Allah membenci iblis. Tapi dua-duanya ciptaan Allah. Allah menciptakan Musa, Allah mencintai Musa. Allah menciptakan Fir'aun, Allah membenci Fir'aun. Terus bagaimana Allah menciptakan sesuatu yang tidak dicintainya? Apa maksudnya? Ada hikmahnya. Allah Maha bijaksana. Ya, kadang ada suatu perbuatan yang bukan dicintai perbuatannya itu sendiri, tapi dicintai akibatnya. Contohnya apa? Suntik. Apakah orang secara umum suka untuk disuntik? Nggak suka. Tapi akibatnya, karena disuntik jadi sehat. Operasi tidak disukai. Tapi karena akibat dari operasi itu menjadi seseorang itu jadi sehat, ya misalnya orang dibelek kulitnya, diambil sebagian dari organ tubuhnya, dilakukan ini itu dan lain sebagainya, pada dasarnya tidak suka. Ya, apalagi itu dilakukan terhadap orang-orang yang kita cintai, anak-anak kita misalnya, kita tidak suka anak kita dilukai. Namun kadang kita harus membawa anak kita ke dokter untuk dilukai oleh sang dokter itu, diobati, dijahit oleh dia, dan kita malah terima kasih dok, kita bayar dokternya. Ya. Kenapa? Kita tidak menyukai perbuatan itu, tapi akibat dari perbuatannya. Dan walillahil matsalul a'la, Allah SWT memiliki perumpamaan yang maha tinggi dalam hal ini. Insyaallah secara detail kita akan membahas ketika membicarakan tentang masalah al-qadha wal qadar, pada poinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah menghendaki seseorang itu menjadi tersesat kecuali memang orang itu memiliki potensi untuk ketersesatan dan memang dia layak untuk menjadi orang yang tersesat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita masih pembahasan tentang masalah definisi-definisi tentang iman, tentang hati, tentang jiwa, tentang ruh, yang insyaallah nanti kita akan lebih dalam membahas bahwa bagaimana kaitan iman kepada Allah yang akan berdampak kepada kebersihan jiwa seseorang. Ya, kayak bagaimana kaitan tauhid dengan dengan kebersihan jiwa. Bagaimana kaitan iman kepada qadha dan qadar dengan kebersihan jiwa sampai kepada semua syariat Allah. Ya, semua syariat Allah, salat, puasa, zakat, haji, bahkan menikah, ya, transaksi jual beli yang dihalalkan diridhai oleh Allah SWT, semuanya itu mengajarkan kepada kita untuk memiliki jiwa yang bersih. Wallahu a'lam bishawab. Jika kita misalnya berbaik sangka kepada seseorang, namun orang itu ternyata memang pada hakikatnya buruk, jauhi. Ya, jangan dekat dengan orang-orang yang memang pada hakikatnya adalah orang-orang yang fasik. Ya, kita harus memilih teman, dan diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita memilih teman-teman yang baik. Sampai Nabi SAW memberikan perumpamaan bahwa mathalus sahibis salih ka hamili miskin. Ya, perumpamaan teman yang baik adalah, sahabat yang baik adalah seperti pedagang minyak wangi, dan wa mathalus sahibis su ka nafikhil kir, dan perumpamaan teman yang buruk adalah seperti orang yang tukang las. Ya, dari teman yang baik, teman yang saleh, kamu paling tidak imma an yuhdhiyaka minhu, seorang yang teman yang baik bisa jadi kamu akan mendapatkan bagian dari minyak wanginya. Teman yang baik paling tidak kamu akan mendapatkan, kamu membeli minyak wangi dari dia, atau kamu mendapatkan bau yang harum dari orang tersebut. Tapi nafikhul kir, orang yang tukang las, bisa jadi akan membakar pakaianmu, ya, melubangi pakaianmu, dan kamu mendapatkan bau yang buruk dari dia. Dari sini dianjurkan kita untuk memilih teman adalah teman-teman yang baik, lingkungan yang baik, ya. Ketika kita mengetahui bahwa teman kita cenderung untuk suudzon, berburuk sangka dan berperilaku yang buruk, kita tidak bisa memberikan nasihat kepada orang tersebut, maka langkah yang bisa kita lakukan adalah kita menjauh, mencari teman-teman yang baik. Wallahu a'lam bishawab, yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.